Tahukah kamu bahwa kognitif memiliki pengaruh yang sangat penting dalam proses mengelola emosi? Nah, bagaimana penjelasannya? Yuk, simak sampai akhir ya. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 2 memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok 2 terdiri dari 6 anggota, yaitu ada Afdillah Fidel Khairunisa, Ahda Sabila, Ahmad Hernanda, Alvina Nurus Saadah, Atika Nahdia Husna, dan Azahra Putri Kalayana. Menurut Gross, ada pengaruh terhadap regulasi antara coping, mood, defense atau pertahanan, dan mengelola emosi. Nah, kira-kira pendekatan apa ya yang dapat kita lakukan untuk mengelola emosi? Mengelola emosi dapat dilakukan dengan pendekatan kognitif dan perilaku. Pendekatan kognitif menjelaskan bahwa emosi yang dirasakan individu merupakan hasil dari penilaian terhadap situasi yang dihadapinya. Menurut penelitian Gross, individu yang memilih strategi attention dan fokus atau fokus atensi mempunyai fungsi interpersonal dan kesejahteraan yang lebih baik. Tahukah kalian bahwa pada proses respon fokus berlangsung usaha untuk menekan ekspresi emosi atau suppression, di mana strategi tersebut efektif untuk menurunkan ekspresi emosi negatif, tetapi memberikan efek samping yaitu menekan ekspresi positif dan tidak membantu mengurangi pengalaman negatif. Proses ini membutuhkan usaha yang lebih untuk mengatur ekspresi emosi. Terus kalau gitu, gimana sih komponen kognitif dari regulasi emosi ini berkaitan dengan aspek yang berbeda dari emosi? Nah, kalau menurut Davis dan teman-temannya, yaitu dengan menerapkan kerangka penilaian kognitif. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul di benak teman-teman adalah, apa sih itu kerangka penilaian kognitif? Oke, kalau begitu mari kita lanjut ke pembahasannya, jangan di skip ya. Nah, kerangka penilaian kognitif sendiri berfokus pada bagaimana penilaian relevansi tujuan dan kesesuaian, sense of agency, dan efikasi diri bergabung untuk memprediksi mengatasi tes kecemasan. Dari tadi jelasin panjang lebar, emang sebenarnya untuk apa sih penelitian ini? Mungkin dari teman-teman ada yang nanya gitu ya? Nah, tujuan penelitian ini tuh untuk mengintegrasikan regulasi emosi dengan self-regulate learning, di mana ini berfokus pada regulasi internal selama belajar. Jadi, kesimpulannya apa nih? Nah, hal ini tuh memberikan dukungan untuk hipotesis bahwa strategi emosi mandiri yang berbeda-beda terkait dengan emosi di kelas favorit dan juga kursus paling favorit, serta menyoroti manfaat potensi dalam mengintegrasikan regulasi emosi dalam kerangka yang lebih luas dari self-regulated learning itu sendiri. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya, beberapa tugas berulang-ulang terkadang terasa membosankan, seperti menghafal fakta-fakta atau tampil berkalian. Nah, kebanyakan dari siswa gak suka nih, sementara merancang lingkungan belajar dan juga mendidik siswa tentang bagaimana menjadi pembelajar mandiri sehubungan dengan emosi mereka dalam pengaturan akademik, di mana ini tidak boleh dilupakan, karena kemampuan siswa untuk mengubah emosi, entah itu melalui diri sendiri atau melalui interaksi sosial, tampaknya penting untuk bertahan melalui sekolah, karena mau tidak mau mereka menghadapi lingkungan mereka itu sendiri. Jadi gitu, gimana? Udah paham belum? Oh, iya, sudah paham. Terima kasih kakak. Self-regulation. Ya, sebuah ungkapan yang cukup asing didengar oleh telinga kita. Seorang ilmuwan Ben Eliyahu dan teman-teman menjelaskan bahwa self-regulation terbagi menjadi 3 bentuk dasar, yaitu emosi, perilaku, dan kognitif. Regulasi sendiri memiliki keterampilan dari perspektif pengetahuan metagonik dan tahu bagaimana mengkondisikan proses mental dalam rangka meraih target prestasi dan tujuan pribadi. Mungkin teman-teman di sini pada pusing nih kayaknya ya. Ya memang benar penelitian Tafakoli dan Kafam bikin kita pusing. Tapi jangan santai dulu, kencangkan sabuk pengaman karena setelah ini kita akan diajak berpikir dengan penjelasan Pak Paulsen dan Friedman. Nah,
Jadi mereka menyatakan mengenai pengembangan self-regulated learning yang efektif secara akademik dan sense of efficacy untuk tiap-tiap ilmu yang bersifat kompleks. Mungkin kita belum sadar nih, bagaimana emosi dan regulasi diri kita mempengaruhi kehidupan kita. Kita nggak boleh sampai kehilangan kesadaran kita karena emosi yang semakin besar di kepala kita. Tubuh manusia menyimpan emosi sebagai komponen dalam ingatan semantik manusia. Setiap emosi yang menonjol memiliki unit khusus dalam ingatan yang terkumpul bersama banyaknya emosi yang lain. Dari pembahasan yang panjang tadi, membuat kita mengenal lebih dalam apa itu emosi dan regulasi diri. Dari pembahasan yang panjang tadi, akhirnya membuat kita mengenal lebih dalam nih apa itu emosi dan juga regulasi diri, serta bagaimana hubungan di antara keduanya. Jadi mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa share videonya. Sampai jumpa.